Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Selasa 1 November 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-19. Dalam bahasa Indonesia, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Dalam bahasa Batak Tuba, di bagasan hina dia ni hata-hata, dak kolang adong salah. Alai manang ise nama kokangi bibirna, imana marroha. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Amsal adalah kitab yang mengajarkan azas-azas dari kehidupan yang dijalankan dengan hikmat dan penuh rasa takut kepada Tuhan. Kitab Amsal mengajari kita bahwa kehidupan yang kita jalani dan pilihan yang kita buat secara langsung mempengaruhi kualitas hidup kita. Amsal ini memberikan instruksi untuk 3 aktivitas utama kehidupan kita sehari-hari, yaitu berpikir, berucap, dan tindakan. Nats ayat hari ini menyoroti tentang topik yang menonjol yang sering berulang karena kadar keseriusannya yang tinggi. Salah satunya petuah tentang penggunaan kata-kata. Lidah harus terkendali, jika tidak dapat menghadirkan bencana. Bisa menyangkut soal hidup atau mati. Menjaga lidah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang yang beriman kepada Yesus. Sebab dengan sedikit saja kita salah berbicara, maka hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak kecil, menimbulkan perpecahan dalam persahabatan, dalam pergaulan, dalam organisasi, dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat, atau bahkan dalam kehidupan keluarga. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar, maka Amsal di atas memperingatkan agar tidak banyak bicara. Artinya, jika kata-kata yang diucapkan tidak berguna, yang hanya membawa petaka, yang tidak membangun dan tidak membawa kedamaian, dan yang hanya membuat sakit hati, agar jangan dilakukan. Sebab kita harus ingat firman Tuhan Yesus yang mengatakan dalam Matius pasal 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudaraku, jadi tidak ada satupun dari apa yang kita ucapkan ini terlepas begitu saja, tetapi harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus pada hari penghakiman. Dan ini pasti terjadi dan tidak akan luput. Karena itu, sudah seharusnya kita bisa menjaga lidah kita, menjaga ucapan bibir kita. Ingat, lidah itu sesuatu yang buas, seperti racun yang mematikan. Yakobus 3:8 mengatakan tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jika demikian, wajib kita harus berhati-hati menjaga ucapan bibir kita. Sebab dengan lidah yang sama ini, kita buat untuk memuji Tuhan. Namun juga tidak jarang dengan lidah yang sama, kita mengutuk manusia yang adalah ciptaan Allah. Sehingga dari sumber yang sama, akan keluar berkat dan kutuk. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi pada yang mengaku murid dan percaya kepada Yesus Kristus. Yakobus 3 ayat 9 dan ayat 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan denganlah lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Saudaraku, ada 3 saringan yang dapat kita gunakan untuk mengawasi perkataan kita, agar orang dapat menilai bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
dan sebagai orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat. Yang pertama, sebelum kita berbicara, cek dulu, apakah hal yang akan kita katakan itu adalah hal yang baik untuk orang lain? Jika itu akan menyakiti, mempermalukan, dan menghina orang lain, jangan kita katakan. Yang kedua, cek apakah yang akan kita katakan itu hal yang benar. Jika itu merupakan kebohongan, apalagi agar kita dipandang baik oleh orang lain, jangan katakan. Yang ketiga, cek apakah hal itu bermanfaat. Jika itu malah akan merendahkan orang lain atau tidak menjadi berkat dan tidak ada manfaatnya sama sekali, jangan katakan. Sebaliknya, jika yang akan kita katakan itu adalah hal yang baik, benar dan bermanfaat, katakanlah. Maka dengan itu Allah akan dimuliakan. Saudaraku, mari terus berjuang menjaga ucapan bibir ini, menjaga lidah ini, agar apa yang kita ucapkan menjadi berkat bagi sesama. Alangkah indahnya jika setiap kata kita membuat yang mendengar bersuka cita, membuat hati menjadi damai, sehingga ketenangan dirasakan oleh semuanya. Mari kita menjaga dan mengawasi perkataan kita, dan memohon agar Roh Kudus memberi kemampuan agar setiap kata dan ucapan kita menjadi berkat, bahkan ada kuasa mujizat bagi orang lain, sehingga nama Kristus dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan dan memberi mulut, lidah dan bibir di dalam tubuhku, untuk saya pakai berkata-kata dan berkomunikasi. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku, agar jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutku. Tetapi mampukanlah ya Tuhan untuk memakai perkataanku yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Beri aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Berikan keberanian dan kebijaksanaan, agar ketika saya berbicara, kata-kata yang tepat datang, sehingga saya dapat mengungkapkan Injil dan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar juga tanpa rasa takut, sebagaimana seharusnya demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalankan hidup yang seturut dan berkenan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap niat baik dalam hidup kita. Immanuel.